Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga di usia yang 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini Indonesia menjadi negara yang lebih maju, menjadi negara yang lebih dipandang dan negara yang ditakuti oleh seluruh negara-negara di dunia. Baik teman-teman, ada satu pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mengharukannya. Yang ini pidatonya jarang sekali disampaikan atau dilontarkan oleh pemimpin-pemimpin ketika pidato, ya, apalagi pidato kemerdekaan atau HUT RI. Beliau dengan tegas dan mengharukannya adalah kata-kata beliau yang membuat masyarakat merasa bangga, merasa terharu atas sambutannya. Ya, tidak berlama-lama, kita simak videonya. Pada pagi hari ini, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Jawa Barat apabila masih ada anak Jawa Barat yang tidak bersekolah SD. Masih banyak anak Jawa Barat yang tidak bisa meneruskan SMP karena tidak punya seragam. Masih banyak anak Jawa Barat yang berhenti sekolah karena ketidakmampuan biaya. Maka dari itu adalah dosa besar yang kita pikul bersama. Seluruhnya harus terevaluasi dengan baik. Tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi. Karena tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi, maka kita harus berani melakukan koreksi. Selain itu, saya juga menyampaikan permohonan maaf karena masih banyak rakyat kita yang pulang dari rumah sakit secara paksa karena BPJS-nya tidak mengcover. Masih banyak rakyat kita yang mau masuk rumah sakit, BPJS perorangannya mati, tidak terbayarkan, sehingga mereka mengalami penderitaan dan mungkin mereka meninggal tanpa pelayanan. Atau mereka yang BPJS-nya tercover, terbayarkan, dijamin oleh pemerintah, tetapi tak sanggup diam di rumah sakit karena seluruh dapurnya terhenti karena tak ada beras, tak ada minyak goreng, tak ada bahan pangan yang dimakan, berbaring di rumah sakit melahirkan penderitaan yang lama. Maka dari itulah negara harus senantiasa hadir. Saya mengajak pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW, kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati dan wali kota, untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita
mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari kebijakan pro dan kontra yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi ini, pidato yang disampaikan ketika HUT RI ke-80 di Jawa Barat ini mewakili bahwa beliau siap mendapatkan kritik dan saran, bahwa beliau memimpin bukan karena ego sendiri, akan tetapi memimpin dengan hati nurani dan juga kejujurannya. Terlepas dari pro dan kontra, itu hal yang wajar ya, karena yang dipimpin Kang Deddy Mulyadi ini bukan satu atau dua orang, tetapi jutaan orang. Permintaan maaf Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat ini menjadi salah satu yang membuat warga Jawa Barat mungkin merasa terharu, sosok pemimpin yang mau minta maaf kepada masyarakatnya, terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat atas kepemimpinan beliau mungkin belum sempurna atau mungkin belum mencapai apa yang beliau inginkan ataupun masyarakat Jawa Barat inginkan. Tetapi permohonan maaf ini menurut saya salah satu bentuk rasa kecintaan terhadap warga Jawa Barat, rasa mungkin rasa kejujuran Kang Deddy Mulyadi atas kepemimpinannya. Jadi Kang Deddy memimpin bukan karena ego, kan tetapi karena rasa cinta kepada Jawa Barat dan memimpin memakai hati. Nah, kalau perolehan kontra itu hal yang wajar ya, karena ya manusia hakikatnya nggak sempurna, pasti ada salah, pasti ada berbeda pikiran, berbeda pendapat, dan lain sebagainya. Ini mungkin salah satu contoh untuk pemimpin-pemimpin lainnya, karena pidato yang melontarkan kata maaf itu jarang sekali dilakukan atau diucapkan oleh pemimpin-pemimpin di daerah lain ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.